Can you hear it? The song of the universe. The voice is calling me. It's echoes of our past in a place before this time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 857349983 yang hari ini akan mengadakan kegiatan praktikum yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tujuan mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum ini, yang pertama adalah gelas. Yang pertama yaitu untuk ruang terang. Yang kedua, gelas untuk ruang gelap. Kemudian tisu secukupnya. Gunting. Alat tulis. Kacang merah yang sudah kita taruh di dalam air semalaman, kemudian air bersih. Adapun langkah-langkah kita untuk mengerjakan kegiatan praktikum ini, yang pertama, kita rendam kacang merah semalaman ke dalam air. Yang kedua, kita lipat, kita gunting dulu, kita gunting kertas tisu yang akan kita gunakan sebagai media. Kemudian kita lipat dan kita masukkan ke dalam gelas secukupnya sampai setengah gelas, ketinggian setengah gelas. Nah, gelasnya sampai terisi tisu. Kemudian gelas yang satunya juga, yang untuk media, untuk tempat yang gelap, juga kita isi dengan tisu. Oke, setelah keduanya siap dengan tisu dengan ketinggian setengah gelas, kemudian kita pilih kacang merah yang terendam penuh, ya. Nah, kacang yang terendam penuh berarti ini siap untuk dijadikan perkecambahan atau siap untuk dijadikan praktikum, kegiatan praktikum ini. Nah, kita masukkan kira-kira 5 biji. Kita taruh di atas tisu yang sudah kita persiapkan. Setiap gelas kita siapkan 6 biji. Kita pilih biji yang bagus, yang terendam sempurna. Oke. Demikian juga dengan gelas yang satunya, kita isi pula dengan biji kacang merah yang sudah kita rendam. Setelah 5 biji kita masukkan ke dalam masing-masing gelas, kemudian tisu sebagai media tanam ini tadi kita masukkan dengan air secukupnya agar basah. Tetapi airnya tidak boleh merendam biji-biji yang sudah kita siapkan tadi atau yang sudah kita tempelkan dalam tisu tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada 2 tempat, yaitu ini nanti untuk ruang gelap dan yang satunya kita taruh di ruang terang atau di tempat yang terang. Nah, ini tadi 2 perlakuan yang berbeda dan akan kita data atau kita amati apa perbedaan di antara kedua. Nah, inilah hasil pengamatan percobaan kita di hari pertama
Di sini ada 2 gelas. Yang pertama yang ditaruh di tempat terang. Ini kita lihat di hari pertama belum ada pertumbuhan atau belum ada daun yang belum ada retakan di dalam biji. Juga pada botol yang 2 yang ditempatkan di tempat gelap juga belum mengalami perubahan. Nah, ini hasil pengamatan di hari kedua dari 2 botol yang saya ambil, yaitu ini dari tempat yang terang. Ini sudah menunjukkan ada perubahan bahwa biji-biji sudah mulai membuka. Nah, seperti bisa kita lihat di sini, biji-biji mulai membuka. Ada beberapa biji, ada 4 biji yang sudah membuka cangkangnya dan mulai terjadi perubahan. Kemudian yang kedua yang ditempatkan di tempat gelap, di sini dari kedua belum mengalami perubahan. Jadi biji masih tetap seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengamatan pada perkembangbiakan seksual tumbuhan. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah mengamati struktur bunga. Untuk alat dan bahan yang harus kita siapkan, 1. Saya akan menyiapkan bunga sepatu. 2. Saya butuh lup atau kaca pembesar. Dan yang ketiga yang harus saya siapkan adalah silet, karena nanti kita akan melakukan sayatan vertikal pada bunga sepatu. Setelah saya sayat secara vertikal bunga sepatu ini, dapat terlihat ovarium atau bakal buah, yaitu suatu rongga pada bagian dasar putik dengan dinding tebal di sekelilingnya, dan di dalamnya terdapat 1 atau lebih ovum atau bakal biji yang nantinya ovarium ini berkembang menjadi buah. Nah, ovum melekat pada dinding ovarium melalui sebuah tangkai. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar berikut ini, gambar bunga sepatu, bagian-bagian bunga sepatu dan irisan secara vertikal dari bunga sepatu. Kemudian ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini bagian bunga yang bentuknya paling cantik dan menarik. Mahkota bunga terletak di atas kelopak bunga. Kenapa mahkota bunga bentuknya cantik? Warnanya cantik karena untuk menarik serangga agar datang menghisap nektar dan membantu proses penyerbukan. Berikutnya ada bagian benang sari. Nah, benang sari ini ada di bagian tengah dikelilingi oleh mahkota bunga. Benang sari bentuknya panjang dan kecil. Pada ujungnya terdapat kepala sari. Warnanya merah kekuning-kuningan. Serbuk sarinya mirip debu yang terdapat pada kepala sari. Nah, benang sari ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Kemudian ada yang namanya putik. Putik ada di dalam mahkota bunga. Bentuknya bundar yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Putik bagian atas disebut kepala putik, tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Adapun bagian-bagian dari bunga sepatu, yang pertama adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini terletak di bawah mahkota dengan ujung lancip dan berwarna hijau. Kelopak bunga menghubungkan antara tangkai dengan mahkota bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga sepatu saat masih kuncup. Struktur pada bunga sepatu merupakan salah satu contoh bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Dalam pengamatan, kita dapat melihat adanya serbuk sari yang mirip debu pada kepala putik. Selanjutnya, kita beralih ke perkembangbiakan secara vegetatif alami. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara
vegetatif alami. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat tulis, lembar pengamatan, tanaman yang ada di sekitar kita, dan yang keempat cangkul atau sekop. Prosedur kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Mencari tanaman yang teridentifikasi, melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Dan 3. Melakukan pengamatan dan mencatatnya pada lembar pengamatan yang telah kita sediakan. Umbi akar adalah alat perkembangbiakan yang memanfaatkan akar dan berisi cadangan makanan. Jika bagian umbi akar ini ditanam, akan memunculkan tunas yang menjadi bakal tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Tunas adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan tumbuhan baru. Tunas berada di bawah tumbuhan induknya dan biasanya berasal dari daun muda, batang, dan calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, tebu, bambu. Contoh perkembangbiakan tunas adventif dapat kita lihat pada tanaman cocor bebek. Tunas adventif hampir sama dengan tunas biasa. Pembedanya terletak pada letak tumbuh tunas yang berada pada akar dan daun. Berikut adalah salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami dengan akar rimpang. Rimpang atau akar tunggal adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Rimpang ini akan tumbuh menjadi tunas baru yang menjadi bakal tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tunggal adalah jahe, kunyit, salah satu contoh perkembangbiakan. Geragi atau stolon adalah perkembangbiakan yang ditandai dengan tumbuhnya bagian batang yang menjadi cabang batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah strawberry dan rumput teki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan tanaman lalat buah. Saya akan menjelaskan menyambung populasi dan menjangkau pada tanah. Oke, let's go, ikuti kami.
put you there.